Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Kirgis Saper. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali membahas tentang web novel Kage no Jitsuyakusa ni Naridakute. Pada part yang ke-21 nih, cerita akan lebih berfokus kepada camp pengasingan di kerajaan Oriana dan bagaimana kejadian yang seru terjadi di sana. Oke, sebelumnya gue minta maaf terlebih dahulu. Seharusnya video ini gue upload pada hari Minggu kemarin. Tetapi karena wifi gue lagi error sekarang, jadi gue tidak bisa upload video terlebih dahulu saat waktu itu. Saat kemarin tentunya. Oke deh, semoga video ini bisa menemani sahur kalian bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita tahu bahwa Maximilian, sang pemimpin dari kaum pendukung Doem, telah menunjukkan kekuatannya dan membuat Shadow terpental ke arah tembok. Lalu, kita juga dikejutkan dengan kedatangan dari Owl ke medan pertempuran. Pada part kali ini, cerita akan dimulai dari karakter Owl yang masuk ke dalam medan pertempuran. Saat itu, Owl pun menatap Maximilian dengan tatapan yang dingin. Dan Maximilian membalasnya dengan berkata bahwa Owl sudah terlambat karena ia saat ini sudah memojokkan kaum royalis dan sudah menghabisi Shadow juga. Maximilian pun mengatakan hal itu dengan penuh percaya diri. Setelah mendengarkan kepercayaan diri dari Maximilian yang teramat besar, Owl pun hanya bisa tertawa karena memang justru keadaan dari Maximilian lah yang sedang terpojok saat ini. Memang saat ini Shadow sudah terlempar ke arah tembok akibat serangan telak dari Maximilian. Tapi bukan berarti dia sudah kalah. Di sini, Shadow hanya ingin mengukur kemampuan Maximilian secara sepenuhnya saja, dan belum serius bertarung dengan Maximilian. Mendengar hal itu, Maximilian pun kaget bukan main. Lalu, Shadow juga sudah bangkit kembali dan mengeluarkan mana yang sangat luar biasa. Bahkan, mana dari Shadow dapat menyingkirkan dan menerbangkan semua puing-puing yang menimpanya itu. Melihat Shadow yang sudah bangkit kembali, membuat Maximilian terdiam dan tak bisa apa-apa. Juga tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena memang ia tidak menyangka ada seseorang yang masih hidup ketika terkena serangan telak dari dirinya. Di sini, sempat ada perdebatan antara Owl dan Shadow, karena Owl sempat menanyakan keberadaan dari Seed Kageno. Seperti yang kita tahu dan gue jelasin juga sebelumnya, kalau Owl atau Rose itu masih belum tahu bahwa siapa sebenarnya Shadow itu. Jadi, ia pun menanyakan keberadaan Seed kepada Shadow. Tapi kalian tahu sendiri juga lah, kalau Shadow itu kan Seed Kageno. Jadi tentu saja Shadow tidak bisa menjawab hal itu secara harfiah. Karena tidak mungkin kan kalau ia memberitahu bahwa dirinya adalah Seed Kageno sendiri kepada Owl ataupun Rose. Jadi pada saat itu, Shadow hanya mengatakan bahwa Seed Kageno berada di tempat yang aman. Namun, Owl tidak terlalu menerima jawaban itu, karena ia ingin tahu letak pasti dari Seed. Tapi di sini, Shadow tetap berkehendak kalau Owl tidak harus tahu posisi pasti dari Seed Kageno. Setelah beberapa perdebatan dan perang dingin yang cukup panjang, akhirnya Owl pun menerima jawaban dari Shadow. Namun, jika sebenarnya Seed dalam posisi yang bahaya, maka Owl atau Rose tidak akan segan-segan menghajar Shadow. Walaupun Shadow itu tuannya,
Tapi tetap saja hanya ada satu pria yang paling dicintai oleh Rose, yaitu Sid Kageno. Saat itu, Owl pun membawa Clara dan para kaum royalis untuk keluar dari kamp pengasingan itu, menuju para kaum royalis yang masih berada di luar kota. Dan awalnya, Maximilian sempat menghadang mereka. Namun, Shadow tidak tinggal diam kali ini. Shadow mengeluarkan aura membunuh yang sangat dahsyat, sehingga membuat Maximilian diam pada kali ini. Dan hanya bisa tertegun, juga membiarkan Owl dan lainnya untuk lewat. Ketika Zack melihat hal itu, ia hanya bisa berjalan mengikuti kaum royalis sambil berkata bahwa jadi selama ini bocah yang selalu menakut-nakutiku adalah bos besar dari Shadow Garden ya, sang penguasa dalam bayang-bayang. Ya, kalian tahu sendirilah kalau Zack itu selalu ditakut-takutin oleh Sid, dan Zack tidak menyangka kalau Sid sebenarnya adalah Shadow, sang penguasa bayang-bayang. Jadi pastinya ia sangat kaget waktu itu. Maximilian pun masih terkedun diam melihat aura haus darah dari Shadow. Namun, ia tidak mau menyerah begitu saja. Ia menolak keagungan dari Shadow. Lalu, ia pun mencoba melayangkan sayatan pedangnya ke arah Shadow. Namun, sayatan pedang dari Maximilian mampu dihentikan oleh Shadow hanya dengan menggunakan kedua jarinya saja. Di sini, Shadow pun berkata dengan pelan bahwa biarkan dirinya memberikan beberapa nasihat kepada Maximilian. Tapi, Maximilian tidak memperdulikan hal itu dan mencoba melepaskan pedangnya dari genggaman jari Shadow. Dan tak disangka, pedang itu tidak bisa terlepas. Pedang Maximilian seakan-akan tersangkut di sebuah batu yang sangat besar, sehingga ia tidak bisa melepasnya. Jadi bisa dibilang, cengkeraman dari dua jari Shadow sangatlah kuat. Sampai-sampai Maximilian saja tidak kuat mencabut pedangnya dari genggaman kedua jari Shadow. Setelah beberapa saat, Shadow pun melepas cengkeraman dua jarinya itu, sehingga membuat Maximilian terjatuh, karena ia masih berusaha untuk menarik pedangnya dari tangan Shadow. Di sini, Maximilian merasa dirinya sudah dipermainkan oleh Shadow. Jadi ia pun mengeluarkan beberapa pil merah untuk menambahkan kekuatan, persis seperti yang Gaetan lakukan saat menghadapi Shadow dulu. Di sini, kekuatan Maximilian pun bertambah, dan matanya nampak berubah menjadi warna merah darah. Lalu, dengan kecepatan yang luar biasa, dalam sekejap mata, Maximilian pun berpindah tepat di belakang Shadow, dan ia pun melayangkan pedangnya ke arah Shadow. Dan kecepatan pedangnya itu tidak bisa dilihat dengan mata orang biasa. Bahkan, kecepatan sayatan pedangnya itu dapat memotong udara di sekitarnya. Ia pun terus melancarkan serangan seperti itu kepada Shadow. Dan ia juga mengejek Shadow karena ia hanya bisa terdiam menerima serangan dari Maximilian. Namun, anehnya, Shadow tidak terluka sedikit pun karena serangan dari Maximilian itu. Di sini, Maximilian juga sempat kesal karena serangannya tidak berarti di hadapan Shadow. Di sini, Maximilian menyalahkan jubah Shadow yang disebutnya sebagai artefak yang menyebabkan serangan dari Maximilian tidak mempengaruhi Shadow sama sekali. Namun, Shadow pun menjelaskan bahwa jubah yang ia pakai saat ini bukanlah sebuah artefak, melainkan hanya sebuah slime yang dialiri mana secara konstan, sehingga slime ini bisa sekuat baja
bahkan bisa melebihi itu juga. Mendengar hal itu, Maximilian pun hanya bisa tertegun lagi, karena memang hanya seorang yang jenius sajalah yang bisa membuat jubah berbahan dasar slime menjadi jubah yang begitu kuat. Bahkan selama ini, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Shadow. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Maximilian pun tidak menyerah dan terus saja melancarkan serangan cepatnya ke arah Shadow, meskipun itu tidak berarti. Merasa lelah melihat tingkah laku Maximilian, Shadow pun mengeluarkan 4 sayap hitam dari jubahnya, lalu terbang di atas Maximilian. Dan tentu saja, lagi-lagi Maximilian hanya bisa terkagum melihat keagungan dari Shadow. Ia hanya bisa melongo dan menyebutkan kata-kata Raja Iblis kepada Shadow. Lalu, untuk mengakhirinya, Shadow pun mengeluarkan mana berwarna ungu yang cukup banyak, lalu mengarahkannya kepada Maximilian, sehingga menimbulkan hujan mana di sana. Lalu, setelah serangan pamungkas itu, kamp pengasingan kerajaan Oriana pun berubah menjadi puing-puing debu dan hanya menyisakan sebuah benteng saja di sana. Akibat serangan mana yang teramat besar dan secara konstan dari Shadow, sang pendiri dari Shadow Garden. Inilah kekuatan Shadow yang sebenarnya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Owl yang sedang bersama dengan Clara, juga dengan kaum royalis. Saat itu, mereka semua sedang menyusuri terowongan bawah tanah yang sengaja dibuat oleh kerajaan Oriana untuk keadaan genting. Dan Rose juga sudah paham betul mengenai rute yang ada di dalam terowongan bawah tanah tersebut. Jadi, mereka dapat dengan mudah menelusurinya. Di sini, Rose juga sempat memikirkan kembali nasib dari Sid Kageno. Apakah benar Sid telah berada di tempat yang aman? Hal itu yang terus saja terfikirkan olehnya. Tapi, ia memaksakan dirinya untuk mempercayai kata-kata dari tuannya itu, yaitu Shadow. Karena memang, ia adalah tuannya yang membawa kembali ia ke jalan yang benar setelah kehilangan arah. Dan Rose sangat menghormati tuannya itu. Tapi, masih ada satu kejanggalan lagi pada hati Rose, yaitu kenapa di mana ada Sid, di situ juga ada Shadow. Apakah ini hanya kebetulan? Apakah memang Sid dan Shadow itu memiliki hubungan? Ketika memikirkan hal itu, Rose tidak menemukan jalan keluarnya dan hanya berujung buntu pada pikirannya saja. Jadi, ia pun tidak terlalu memikirkannya ataupun merisaukan hal itu lagi. Saat itu, di dalam ujung terowongan, sudah ada juga seorang yang satu tim dengan Rose di dalam Shadow Garden, yaitu agen nomor 664. Tapi herannya, agen nomor 665 tidak terlihat pada saat itu, karena tim mereka memang ditugaskan untuk pergi ke kerajaan Oriana bersama Epsilon. Tapi kenapa ia tidak terlihat? Setelah beberapa saat, kejanggalan itu pun mulai menghilang ketika tiba-tiba saja ada seorang pria misterius yang muncul di hadapan mereka sambil membawa tubuh agen nomor 665 yang terluka parah. Di sini, pria itu menyebut dirinya sebagai Mordred, yaitu petinggi dari Ordo Diabolos. Dan ia baru saja mengalahkan agen nomor 665 bersama Epsilon. Mendengarkan hal itu, Rose pun menjadi marah. Lalu ia berniat untuk menghajar Mordred. Tapi, hal itu langsung dihentikan oleh agen nomor 664. Karena memang ia tahu pria yang bernama Mordred itu sangatlah berbahaya. Dan mungkin saja mereka semua bisa dibantai pada saat itu juga. Di sini,
Mordred juga mengetahui identitas asli dari Rose yang sedang menyamar menjadi Owl. Namun, Rose mengelak hal itu agar tidak menimbulkan kecurigaan kepada Clara dan para royalis. Di sini juga, Mordred mengatakan bahwa ia tidak berniat membunuh mereka semua, karena memang tujuannya ke sini hanyalah untuk menyapa, dan ia hanya ingin memiliki kunci dari Oriana. Tapi, pada misi kali ini, Mordred tidak melakukan sesuatu yang buruk. Mendengar kata kunci Oriana membuat Rose menjadi terkejut, karena memang ia tidak mengetahui hal apapun tentang itu. Dia memang telah menjadi anggota dari Shadow Garden, tapi itu tidak berarti dia tahu segalanya. Shadow Garden adalah organisasi yang besar, Seven Shadow yang memimpin mereka semua, yang memang memiliki kekuatan yang sungguh besar. Dan pasukan khusus yang dikenal sebagai Numbers memiliki kekuatan yang sama atau melebihi kekuatan dari Rose. Rose hanyalah salah satu roda gigi dari mesin yang bernama Shadow Garden itu. Tetapi tetap saja, kunci Oriana ini tampaknya menjadi sesuatu yang dapat menjadi perhatian secara pribadi. Apakah Mordred akan menjawab jika Rose menanyakan hal itu? Mungkin tidak. Jadi Rose hanya mendengarkan ucapan Mordred saja. Mordred juga berkata bahwa perseteruan antara fraksi Doem dan Royalis tidak berhenti di sini saja, karena memang pertempuran saudara adalah hal yang biasa. Lalu, pria itu pun menghilang sambil menyisahkan tawa jahatnya. Panel cerita pun kembali ke karakter Shadow yang sedang terbang di langit menggunakan sayap yang terbuat dari jubah slime-nya. Saat itu, Shadow pun mulai berpikir bahwa semua yang ia lakukan selama ini telah menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya, yaitu menjadi kekuatan di dalam bayang-bayang. Memang, ia sering menjadi karakter rendahan untuk menyembunyikan kekuatannya itu. Tapi tetap saja, ia masih belum puas dengan hal itu. Ia merasa bahwa saat ini dirinya sangat terasa hampa dan tidak ada sesuatu yang menarik dalam hidupnya sebagai pemimpin dari Shadow Garden ini. Ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lebih lagi untuk menjadi kekuatan di dalam bayang-bayang yang sesungguhnya. Ia pun terus memikirkan hal itu sambil terbang. Lalu, tiba-tiba saja ada sebuah kertas selebaran yang menimpa mukanya. Ternyata, itu adalah kertas lowongan yang mengatakan bahwa anak muda, berjuanglah untuk kerajaanmu. Royalis merekrut tentara baru. Pekerjaan itu sederhana. Yang perlu kamu lakukan adalah membunuh musuh kami. Meskipun kamu tidak memiliki pengalaman, kamu akan dipromosikan dengan cepat dengan bantuan seniormu. Kamu akan mendapatkan pekerjaan yang berharga, dan ada seseorang yang dipromosikan menjadi kapten hanya dalam 3 hari saja. Kamu bisa mendapatkan masa depan dan statusmu tidak terhindarkan di sana. Bergabunglah dengan kami. Pahlawan, kemampuanmu akan diuji. Maka, kami akan menugaskanmu pada pasukan yang menggunakan kemampuanmu secara maksimal mungkin. Lalu, Shadow pun mencengkeram kertas itu dengan erat dan membuat pose nyalinya. Dan berkata bahwa, inilah yang aku butuhkan. Ya, dari ungkapan tadi kita sudah tahulah MC kita saat ini mau menjadi apa. Yaps, tentara Royalis. Dan cerita di chapter ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari gue tentang web novelnya kali ini. Terima kasih banget kalau kalian sudah nunggu setia pembahasan web novel Kage no Jizurokusa dari gue ya. Maaf banget kalau uploadnya telat ya teman-teman. Tapi gue harap podcast ini ataupun
cerita web novel ini bisa menghibur kalian semua ya. Oke deh, terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Dan bye-bye.